Teman Italk Indonesia, salam sehat semuanya. Italkpedia kali ini akan membahas mengenai mobil bertenaga hidrogen. Kendaraan bermotor yang berbahan bakar hidrogen dipercaya menjadi salah satu cara yang tepat untuk menekan kadar emisi gas rumah kaca, serta keluaran emisi CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Apalagi jenis transportasi tersebut tidak perlu merubah kebiasaan para penggunanya. Sebagaimana kendaraan bermotor berbasis listrik, yaitu electric vehicle, karena keterbatasan daya jelajah dan waktu pengisian daya. Pengguna tetap perlu ke fuel station dengan waktu pengisian daya hanya sekitar 3-5 menit saja. Kemudian, kendaraan ini long range, yaitu tidak perlu home refueling atau mengisi daya di rumah, seperti kendaraan listrik. Sehingga ketika dipakai sehari-hari, tidak perlu penyesuaian yang sangat besar. Artinya, dalam 1 jam penyedia daya untuk VCEV bisa melayani sekitar 10 kendaraan dibandingkan kendaraan listrik yang membutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam. Tentu perbedaannya sangat signifikan. Selain itu, dalam waktu yang sama, SPKLU hanya mampu melayani sekitar 2-3 kendaraan listrik. Sehingga apabila operasional kendaraan itu 12 jam, sudah ada sekitar 480 VCEV yang bisa dilayani. Ini lebih realistis untuk diterapkan sebagaimana kendaraan harian maupun operasional. Kendaraan listrik masih membutuhkan cukup banyak energi untuk memproduksi baterai, seperti batu bara. Belum lagi saat proses penguraian atau daur ulang baterai yang terkait. Adapun kendaraan hidrogen tidak membutuhkan perubahan yang sangat besar dalam sisi industri manufacturing untuk merealisasikan maupun memproduksinya. Tapi memang jenis kendaraan tersebut masih menemui banyak tantangan, seperti bagaimana agar layak secara ekonomi, menarik secara finansial, dapat bermanfaat di kehidupan sosial maupun riset dan pengembangannya. Pastinya, industri harus bersama-sama melakukan perubahan dari 93% bahan bakar fosil ke net zero emission. Cara kerja mobil hidrogen teknologi fuel cell sangat ramah lingkungan. Setiap produsen mobil saat ini berlomba-lomba untuk menciptakan mobil dengan emisi yang sangat rendah. Ini untuk mengejar regulasi beberapa negara Eropa, Cina, dan Amerika yang segera menerapkan emisi 0% bagi setiap kendaraan. Selain mobil listrik, salah satu teknologi yang sedang dikebut adalah teknologi hidrogen. Mobil dengan bahan bakar hidrogen sangat unggul. Selain ramah lingkungan, mobil pun memiliki jarak jelajah yang jauh dan waktu pengisian hidrogen yang sangat super cepat, tidak berisik, dan sangat responsif. Hampir semua pabrikan mobil sudah mengembangkan dan sebagian sudah mulai menjual mobil ini ke pasaran di seluruh dunia. Apabila di mobil listrik klasik, listrik yang digunakan adalah energi listrik yang berasal dari stasiun pengisian daya, maka mobil hidrogen mendapatkan listriknya dari sebuah alat yang bernama fuel cell atau sel bahan bakar yang mana fungsinya adalah untuk merubah gas hidrogen dan oksigen menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerja fuel cell pada mobil bertenaga hidrogen sangat sederhana. Hidrogen yang tersimpan pada tangki dialirkan dan direaksikan dengan oksigen dari udara pada unit fuel cell. Perangkat inilah yang mengubah hidrogen dan oksigen menjadi uap air dan listrik. Limbah dari VCV hanya berupa panas pada fuel cell dan juga air, sehingga bisa dikatakan bahwa mobil ini beremisi nol. Jika dibandingkan dengan mobil mesin konvensional, efisiensi yang dicapai VCV mampu mencapai 80% lebih baik. Berikut ini adalah ilustrasi cara kerja mobil hidrogen. Nah, berikut ini juga merupakan kelebihan dan kelemahan dari mobil bertenaga hidrogen. Inilah kelebihan dari mobil bertenaga hidrogen. Pengisian bahan bakar lebih cepat. Dibandingkan dengan mengisi ulang mobil listrik, kendaraan hidrogen dapat terisi penuh dalam waktu 3-5 menit. Tidak ada emisi berbahaya. Satu-satunya hal yang dapat diemisikan dari mobil sel bahan bakar hidrogen adalah air. Tingkat efisiensi yang baik. Penggerak sel bahan bakar jauh lebih efisien dalam mengeluarkan energi dan hidrogen daripada mobil tradisional dalam mendapatkan energi dari bensin ataupun solar. Ini dia kekurangannya. Lokasi pengisian bahan bakar. Saat ini masih sangat jarang stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. Pengeluaran. Meskipun biaya pengisian bahan bakar mobil hidrogen mirip dengan bahan bakar tradisional, mengembangkan teknologi tidaklah murah dan juga tidak menyimpan atau memindahkan hidrogen itu sendiri. Risiko keselamatan yang dirasakan. Hidrogen mudah terbakar, tetapi begitu juga dengan bensin. Dan itu tidak menghentikan kami untuk mengendarai jutaan mobil berbahan bakar bensin. Nah,
Itulah hal menarik mengenai mobil bertenaga hidrogen. Nantikan ulasan menarik lainnya hanya di Itopedia. Saksikan hanya di Energi Talk Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa!